Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Lautan bergolak di bawah langit merah darah. Ombak mengamuk menghantam batu karang, seakan berusaha menelan pulau terkutuk itu, tempat di mana sejarah kelam dunia, bajak laut, sedang ditulis dengan darah dan api. Di sana, di tengah gemuruh petir dan suara dentuman meriam, dua kekuatan legendaris melaju tanpa kendali menuju satu titik kehancuran. Bajak laut Rocks dan bajak laut Roger. Kedua kubu ini bukan sekadar kelompok pembajak biasa. Mereka adalah lambang kekuatan mutlak dan ambisi tak terbatas. Setiap langkah yang mereka ambil mengguncang dunia. Nama-nama besar berkumpul di bawah panji masing-masing. Rocks de Sebek dengan kegilaan dan karismanya yang menakutkan melawan Gold de Roger, sang calon raja bajak laut yang membawa cahaya di tengah kegelapan samudra. Di antara mereka berdiri para legenda masa depan, Whitebeard muda dengan tubuh raksasa dan mata yang membara, Charlotte Linlin dengan tawa menggema, Kaido yang masih haus darah, dan di sisi lain Rayleigh, Gaban, serta Shaki yang berjuang demi harga diri dan cinta. Pulau itu, God Valley, seolah bukan lagi tempat fana. Langitnya diselimuti asap hitam, tanahnya bergetar setiap kali dua kekuatan bertabrakan. Di balik kekacauan itu, satu sosok melangkah maju, Silvers Rayleigh, sang raja kegelapan. Pria yang selalu terlihat tenang kini berubah menjadi sosok iblis di mata musuh-musuhnya. Wajahnya disinari cahaya putih dari kilatan pedangnya. Kacamata bulatnya memantulkan api medan perang, dan di antara kabut darah, senyumnya samar namun mengerikan. Dalam satu hembusan napas, ia melompat ke depan. Suara angin terbelah, udara bergetar, lalu dunia seakan berhenti ketika bilah pedangnya menari dalam pola mematikan. Serangan itu disebut Red Spider Lily atau Higanbana, bunga merah yang tumbuh di tepi kematian, simbol dari perpisahan abadi. Dalam mitologi kuno, bunga ini muncul di jalan menuju akhirat untuk menuntun arwah ke dunia lain. Maka, ketika tebasan itu menembus tubuh musuhnya, Sommers, darah yang muncrat, membentuk kelopak bunga di udara, seolah kematian sendiri sedang mekar. Serangan itu bukan hanya tentang kekuatan, melainkan tentang pesan. Setiap tebasan adalah panggilan lembut dari dunia kematian, sebuah doa sunyi agar jiwa yang ditinggalkan bisa menemukan ketenangan di akhir. Di tengah lautan kekerasan, ada keindahan yang dingin, keindahan dari seorang ksatria yang mencintai sekaligus menghancurkan. Namun, bayangan ketakutan masih menyelimuti medan perang. Belum ada yang tahu apakah Sommers benar-benar mati, atau apakah tubuh itu akan bangkit kembali berkat kekuatan para ksatria suci yang konon diberkahi keabadian. Jika mereka dapat hidup kembali, maka pertarungan ini baru sekadar awal dari kiamat yang sesungguhnya. Di sisi lain, Gold de Roger berdiri di atas reruntuhan batu, menatap ke arah pertempuran Rayleigh dengan sorot mata tajam. Tidak ada niat untuk berkuasa di wajah itu malam ini, hanya tekad dan tanggung jawab yang membara. Keputusan besar diambil, bukan melawan Whitebeard, bukan memburu harta karun, melainkan menyelamatkan Shaki. Sebuah pilihan yang menunjukkan bahwa bahkan calon raja bajak laut pun memiliki hati yang masih mampu mencintai dan melindungi. Roger memberi perintah, suaranya tenggelam
di antara raungan meriam dan jeritan pasukan. "Selamatkan dia," katanya. Kalimat sederhana itu memecah kebisuan di antara suara perang. Rayleigh berlari tanpa ragu, pedangnya berkilau seperti kilat di tengah badai. Sementara Shaki berusaha bertahan di antara reruntuhan. Tubuhnya berlumur darah, namun matanya tetap menatap ke arah cahaya yang datang mendekat. Saat akhirnya kedua tangan itu bertemu, ketika Shaki jatuh dalam pelukan Rayleigh dan air mata bercampur darah di pipinya, dunia seakan berhenti berputar. Di tengah neraka itu, seberkas kasih sayang menjadi satu-satunya hal yang terasa nyata. Namun, keindahan selalu mengundang kutukan. Di balik kabut, Vigarland Garling, sang ksatria suci, mengangkat pedangnya yang berkilau dengan cahaya suci. Tatapannya dingin, wajahnya seperti dewa yang kehilangan belas kasih. Setiap langkah yang ia ambil membuat tanah retak, dan aura kebenciannya menembus jantung setiap bajak laut di sana. Sementara itu, kekuatan Rock Pirates semakin mengamuk. Whitebeard mengayunkan naginata raksasanya, menghempaskan puluhan kapal sekaligus. Big Mom tertawa seperti setan yang sedang berpesta darah, dan Kaido muda mengamuk dengan rantai besi melingkar di lengannya, menghancurkan apapun yang menghalangi. Tanah God Valley bergetar di bawah kekuatan mereka, dan bahkan Roger serta Garp, dua manusia terkuat dari dua dunia berbeda, terpaksa bersatu hanya untuk menahan badai ini. Ketika Sebek akhirnya muncul di puncak tebing, semua suara lenyap, udara menjadi berat. Tatapan gila di matanya menyala seperti bara neraka. Dengan rambut panjang berkibar dan tawa mengerikan yang menggema di langit, ia tampak seperti dewa kehancuran yang turun ke dunia fana. Satu gerakan tangannya cukup untuk menghancurkan tanah di bawah kakinya. Tidak ada yang berani mendekat. Namun pertempuran itu bukan hanya tentang kekuatan fisik. Di balik semua itu tersembunyi rahasia besar yang belum terungkap, tentang buah iblis, tentang para ksatria suci, dan tentang sejarah yang coba dihapus pemerintah dunia. Di antara para Holy Knight, seorang wanita muncul bernama Saint Mafi. Rambut peraknya berkilau, matanya memancarkan sinar seperti matahari. Dalam sekejap, sinar cahaya melesat dari tangannya, menembus langit dan menghancurkan puluhan kapal bajak laut. Sinar itu mengingatkan pada kekuatan Kizaru, Pika no Mi. Mungkin buah itu dulunya miliknya sebelum berpindah tangan. Tapi nasib Mafi berakhir tragis. Ketika Whitebeard melancarkan serangan besar, getaran bumi memecahkan segalanya. Dalam kekacauan itu, tebasan maut tak sengaja mengenai tubuh Mafi, memisahkan jiwa dan daging dalam sekejap. Tubuhnya hancur diterpa gelombang kejut, dan cahaya yang dipancarkannya memudar seperti lilin terakhir sebelum padam. God Valley kini menjadi medan maut di mana para legenda dilahirkan dan dikubur bersamaan. Garp, Roger, Rayleigh, Whitebeard, Big Mom, Kaido, hingga Sebek. Semuanya berperang tanpa tahu bahwa mereka sedang menciptakan fondasi bagi masa depan dunia. Setiap darah yang tertumpah, setiap jiwa yang gugur menjadi batu bata bagi sejarah yang akan dibaca ribuan tahun kemudian. Angin malam membawa bau besi dan abu. Laut di sekitar pulau berubah merah, penuh serpihan kapal dan tubuh yang tak lagi bernyawa. Di tengah reruntuhan, Rayleigh memandang ke arah Shaki yang terbaring lemah namun tersenyum. Roger berdiri di belakangnya, menatap langit yang mulai cerah perlahan. Di balik matahari yang terbit, mereka tahu bahwa kemenangan bukan berarti selamat, karena dunia baru saja berubah untuk selamanya. Pertempuran itu tidak hanya memutuskan nasib pulau terkutuk,
tetapi juga membuka jalan bagi takdir baru. God Valley menjadi legenda, sebuah nama yang dilarang diucapkan oleh pemerintah dunia. Tidak ada catatan, tidak ada saksi, hanya bisikan di antara generasi bajak laut berikutnya. Tapi bagi mereka yang selamat, malam itu adalah malam ketika dunia melihat wujud sejati kekuatan dan harga dari mimpi yang terlalu besar. Ketika kapal Roger akhirnya meninggalkan pulau itu, asap masih membubung tinggi di belakangnya. Ombak menggulung sisa-sisa pertempuran, seolah berusaha menyembunyikan segala bukti. Di langit, burung-burung laut kembali terbang, membawa cerita tentang dewa, iblis, dan manusia yang saling menantang. Sejarah akan mencatatnya sebagai peristiwa yang membentuk zaman. Di sanalah, di tengah darah dan badai, lahir pemahaman bahwa kebebasan dan kekuasaan selalu memiliki harga. Tidak ada pahlawan, tidak ada penjahat, hanya orang-orang yang berjuang melawan takdir mereka sendiri. Dan jauh di kedalaman laut, suara Rayleigh masih terngiang, berbisik pada ombak yang tak pernah diam. Bahkan bunga kematian pun bisa mekar di tengah neraka. Di dunia yang dipenuhi samudra tak berujung dan langit yang tak pernah berhenti berputar, ada momen di mana nasib menertawakan segalanya. Keberuntungan bukan lagi milik satu orang, melainkan sesuatu yang menular seperti kutukan. Luffy dikenal sebagai anak ajaib yang selalu lolos dari kematian, tetapi keberuntungannya kali ini terasa seolah-olah meluas, menjangkau mereka yang bahkan tak pernah mengharapkannya. Sebuah peristiwa di pulau terpencil itu menjadi bukti bahwa alam semesta One Piece masih menyimpan cara tersendiri untuk menertawakan logika dan takdir. Whitebeard, sang pria dengan tubuh seperti gunung dan hati sebesar samudra, berdiri di tengah hujan peluru dan api, mengibarkan senjatanya di antara reruntuhan pulau. Tanpa sengaja, tebasan yang dimaksudkan untuk menghancurkan justru menjadi penyelamat. Dragon, pemimpin revolusioner masa depan, lolos dari maut bersama Shanks kecil yang kala itu tak berdaya hanya karena kebetulan pedang Whitebeard berayun ke arah lain. Di dunia ini, keberuntungan bisa menjadi bentuk kasih sayang paling aneh yang diberikan kehidupan. Dragon menatap Shanks yang pingsan, darah menetes dari kening bocah itu. Namun, nafasnya masih hangat. Sementara itu, di tempat lain, misteri menebal. Shamrock, sosok yang sempat bersama mereka, raib tanpa jejak setelah dibawa oleh Mavi. Tak seorang pun tahu kemana angin membawanya, atau apakah masih bernyawa. Dunia bajak laut penuh teka-teki, dan setiap kehilangan selalu meninggalkan luka yang tak kasat mata. Pulau itu berguncang. Di langit, petir menari, membelah cakrawala. Whitebeard menatap jauh ke depan, dan di ujung sana, siluet 3 monster legenda muncul. Kaido muda dengan rantai di tangannya, Big Mom yang tertawa seperti badai, dan Whitebeard sendiri berdiri sebagai pusat dari kekacauan. Mereka bukan sekadar bajak laut, mereka adalah kekuatan alam yang diberi bentuk manusia. Trio Yonko itu dulu bukan legenda. Mereka hanyalah binatang buas yang mencari arti dari kekuatan. Setiap langkah mereka mengguncang dunia. Setiap tawa mereka membawa kehancuran. Dalam kekacauan itu, ada rasa kebersamaan yang aneh. Whitebeard seperti kakak tertua yang menjaga 2 adik berandalan. Big Mom dengan ambisinya yang membara. Dan Kaido yang hanya ingin bertarung hingga dunia berhenti berputar. Ketiganya tampak seperti keluarga yang dilahirkan dari perang. Namun, di balik tawa dan darah, tersembunyi rasa rindu pada sesuatu yang lebih besar. Mereka semua sedang mencari arti dari kekuatan, dari kehormatan, dan dari hidup itu sendiri.
Melihat masa lalu mereka dalam kisah ini seperti menonton sejarah yang hilang. Potongan-potongan waktu yang selama ini hanya bisa ditebak melalui bekas luka dan cerita dari masa depan. Kaido yang sejak muda sudah mencintai pertarungan, menantang siapapun yang dianggap kuat. Hatinya tak mengenal damai, hanya diisi oleh keinginan untuk jatuh dan bangkit kembali, untuk merasakan rasa sakit sebagai bukti keberadaan. Whitebeard, meski terlihat keras, sebenarnya memiliki sisi yang lembut, peduli pada mereka yang dianggap keluarga. Big Mom, sebaliknya, penuh tipu daya dan ambisi, memanfaatkan kekuatannya untuk membangun dunia versinya sendiri. Mereka bukan manusia sempurna, mereka simbol dari sifat manusia paling ekstrim yang pernah ada. Ketika Big Mom melepaskan serangan mematikan dengan kekuatan Prometheus dan Zeus, cahaya neraka turun ke bumi. Langit terbakar, tanah meleleh, dan udara mendesis seperti ular. Serangan itu diarahkan pada satu orang, Garp, sang pahlawan legendaris angkatan laut. Semua orang mengira itu akhir dari segalanya. Tapi, dari balik asap, muncul sosok tua dengan senyum remeh, seolah-olah baru saja disiram air hangat. Seranganmu bahkan tak cukup panas untuk memanggang daging, katanya, membuat semua yang mendengarnya terdiam antara kagum dan ngeri. Garp berdiri tegak, tubuhnya hampir tak tergores, mata penuh api yang tak kalah dari Prometheus. Big Mom menggeram, Whitebeard mengangkat alis, Kaido tertawa terbahak-bahak. Dunia seperti berhenti sejenak. Dalam satu detik itu, semua sadar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang buah iblis, bukan pula tentang darah bangsawan. Ada sesuatu dalam diri manusia seperti Garp yang membuat langit gentar. Kebodohan dan keberanian seringkali berjalan berdampingan, dan saat Whitebeard serta Big Mom memutuskan untuk menarik Kaido kabur, Garp mengejar dengan langkah penuh amarah. Adegan itu seperti mimpi. 3 monster laut berlari dari satu manusia, sementara pulau di belakang mereka meledak menjadi abu. Itulah esensi One Piece, konyol, lucu, menggetarkan, dan sekaligus mengagumkan. Kisah ini terus bergulir menuju puncak. Pertarungan antara Whitebeard dan Roger terjadi di bawah hujan petir. 2 raksasa dunia saling menebas dengan senjata yang bergetar oleh haki raja. Kali ini, pedang mereka benar-benar bersentuhan, menunjukkan bahwa keduanya belum sepenuhnya menguasai kekuatan itu. Mereka masih belajar, masih berkembang, masih menjadi manusia yang berjuang untuk menjadi legenda. Kilas balik ini memberi napas pada sejarah. Semua tokoh besar yang dikenal kini, dulu hanyalah pejuang muda yang tersesat dalam badai. Di antara mereka, Kru Rocks berdiri sebagai lambang kekacauan paling murni. Silver Axe menampar wajah Shiki dengan kesal. Rivalitas mereka memunculkan tawa di tengah kegelapan. Gil Bastard, si penembak jitu dengan pistol di satu tangan dan mimpi di tangan lain, melangkah ke medan perang dengan gaya khasnya. Setiap tokoh adalah potongan mozaik dunia bajak laut yang penuh warna. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah Kapten John. Pria itu tidak berbicara banyak, namun auranya seperti badai. Setiap langkahnya memancarkan kebengisan seorang bajak laut sejati. Dengan 2 pedang di tangan dan botol minuman keras yang tak pernah lepas dari genggamannya, ia menjadi lambang dari kebebasan yang liar. Kini, dengan sarung tangan logam besar di satu tangan, muncul pertanyaan gila. Apakah John adalah pemilik asli buah magnet sebelum Kid? Jika benar, maka sejarah dunia bajak laut harus ditulis ulang. Dan di tengah semua kisah itu, berdirilah satu nama yang lebih menakutkan dari semuanya, Rox de Sebek. Sosok yang namanya hanya disebut dengan bisikan, pemimpin yang bahkan dunia enggan mengingat. Di Pulau God Valley, ia bukan hanya bajak laut, tapi iblis yang menantang langit itu sendiri. Namun bahkan, iblis pun bisa dikalahkan. Hanya 3 orang di pulau itu yang mampu menjatuhkannya, Garp, Roger, dan kemungkinan besar Garling. Pertarungan mereka bukan sekadar duel antar manusia, tapi tabrakan antara keinginan, ambisi,
dan kehendak alam semesta. Bayangan mereka menari di antara api dan abu. Setiap tebasan pedang menimbulkan gelombang yang mampu memecah daratan. Ada desas-desus bahwa Garling adalah orang yang membuat Whitebeard terluka parah, luka yang kemudian diingat ketika bertemu Shanks di masa depan. Jika benar, maka darah yang menetes di God Valley bukan sekadar darah bajak laut, melainkan simbol dari permulaan era baru. Di antara kehancuran itu, mungkin Garling membunuh istri Rox, membuat sang kapten kehilangan kendali dan menumpahkan amarahnya kepada seluruh dunia. Adegan itu menjadi puncak tragedi, cinta yang dihancurkan oleh perang, kehormatan yang hilang ditelan ambisi. Di tengah kehancuran itu, mungkin Harald, prajurit pemerintah dunia, akhirnya muncul, menantang Rox untuk terakhir kalinya. Semua kekuatan besar berkumpul di satu tempat, menciptakan badai sejarah yang tak akan pernah terlupakan. Garp dan Roger, dua orang yang berbeda tujuan, namun satu tekad, bergabung untuk mengakhiri era kegelapan. Pertempuran berlangsung berhari-hari. Langit memerah, laut mendidih, bumi retak oleh hantaman haki para raksasa itu. Ketika semuanya berakhir, dunia berubah selamanya. Rox lenyap, dan nama God Valley menjadi kutukan yang tak boleh disebut. Namun, sejarah selalu menyimpan rahasia. Kaido, yang bertahun-tahun kemudian berdiri sebagai Yonko, pernah berkata bahwa pengkhianatan adalah bagian dari takdir. Bahwa dalam kekalahan, semua akan pergi, meninggalkan pemimpin mereka sendirian. Mungkin itu bukan sekadar kata-kata, melainkan bayangan masa lalu, kenangan dari hari ketika kru Rox saling mengkhianati. Hari di mana kesetiaan diuji oleh rasa takut. Hari ketika dunia belajar bahwa kekuatan tanpa kendali hanya akan berakhir dengan kehancuran. Dan di antara reruntuhan God Valley, mungkin masih tersisa sesuatu. Suara samar dari tawa Rox, gema dari ambisinya yang belum mati, berbisik kepada generasi baru bajak laut yang sedang tumbuh. Dunia terus berputar, dan setiap generasi melahirkan iblisnya sendiri. Namun, selama ada laut, mimpi, dan keinginan untuk kebebasan, kisah para legenda ini tidak akan pernah padam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.